Ya pemirsa, puluhan murid SMP Negeri 1 Pangandaran, Jawa Barat dilaporkan belum lancar membaca. Setiap kali saya buat kebijakan ribut kan? Iya kan, itu udah jelas. Ini udah standar lah SOP-nya. Apa kepanjangan dari MPR? Betul. Stop diskriminasi antara sekolah negeri dan swasta. Saya ingin sampaikan, dalam realitanya ternyata jauh lebih buruk lagi. Kalau kalian sering nontonin konten yang ngangkat isu-isu sosial, pasti kalian menyadari kalau belakangan banyak sekali konten kreator yang ngebahas tentang situasi dan kondisi pendidikan di negara kita tercinta ini. Dan salah satu konten kreator yang cukup besar, yang paling lantang mengangkat masalah ini, ngebahas ini di konten dia, ya tidak lain tidak bukan adalah Ferry Irwandi. Kayaknya sah-sah saja kita ngerasa ada yang salah di sini, ya kan? Seperti yang kita tahu teman-teman, banyak sekali masalah yang ada di sistem pendidikan kita sekarang ini, kayak sistem zonasi yang bukannya mempermudah tapi mempersulit masyarakat, pro kontra tentang kurikulum merdeka yang saking merdekanya sampai anak SMP aja nggak bisa baca. Ya pemirsa, puluhan murid SMP Negeri 1 Pangandaran, Jawa Barat dilaporkan belum lancar membaca. Ibu kota dari Jawa Timur. Bandung, Semarang. Gaji guru honorer yang sangat amat jauh dari kata layak, dan masih banyak lagi masalah-masalah lain kayak fasilitas pemerintah yang tidak seindah kebijakannya, dan yang terakhir, satu masalah klasik yang mewarnai sepak terjang negara kita tercinta ini, apalagi kalau bukan korupsi. Aku punya temen yang dia punya sebuah sekolah, ya. Dia punya PKBM, program kegiatan belajar mengajar. Nah, kamu tahu soal dana BOS kan? Subsidi dari pemerintah, bantuan operasional sekolah. Dana BOS yang per murid tuh kalau SD 900.000, kalau SMP 1,1, SMA 1,5, SMK 1,5 per murid per tahun. Dana BOS ya. Nah, kamu tahu soal dana BOS ini, teman-teman? Temanku yang punya sekolah itu didatengin oleh Mr. X. Mr. X ini adalah orang yang bisa ngebantu mencairkan dana BOS ke sekolah yang didatangi oleh Mr. X. Mr. X bisa ngebantu dia untuk ngecairin dana BOS. Dan kamu tahu apa yang harus dibayar? Yang harus dibayar adalah 40% dari yang udah cair harus dikasih ke Mr. X. Belum cukup di situ, Mr. X juga bisa membantu mencairkan dana dari Kemensos. Dana apa? Dana aspirasi. Di temenku cairnya 95 juta. Lagi-lagi 40% harus dikembalikan ke Mr. X. Aku tanya ke dia, Mr. X ini dipakai sendiri atau ada yang merintah? Oh ada mas, Mr. X ini bawahannya Mr. Y. Jadi duitnya dari Mr. X dikasih ke Mr. Y. Siapa Mr. Y? Anggota dewan di daerah saya. Ya, masalahnya banyak banget teman-teman, dan ini hal yang sangat amat kompleks. Dan kalau kalian pikir hal ini sama sekali tidak penting buat kalian karena kalian pikir kalian nggak akan kena dampak dari kebijakan yang serampangan ini, karena mungkin kalian udah nggak lagi menempuh pendidikan, kalian udah lulus, sudah dapat gaji yang layak, udah bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan kalian sendiri, maka gue berani bilang, mungkin ada yang salah dengan pola pikir kalian, teman-teman. Dulu waktu gue umur 18, 19, sampai 25, gue pun juga berpikir demikian, teman-teman. Gue nggak peduli sama isu apapun yang terjadi selama gue masih punya pekerjaan, gue masih dapat gaji yang layak, gue bisa memenuhi kebutuhan diri gue sendiri. Dan selama gue punya itu semua, gue sama sekali nggak peduli, terutama dalam isu pendidikan. Tapi semua itu berubah setelah gue menikah dan punya anak, teman-teman. Gue yang sangat memikirkan masa depan anak gue ini, jadi mau nggak mau harus melek isu sosial, karena ya gue harus mikirin kondisi negara di mana anak gue akan tumbuh dan besar nantinya ini. Dan di situasi yang lagi berjalan saat ini, jujur gue jadi agak khawatir. Gue khawatir dengan kondisi pendidikan saat ini, gue khawatir dengan regulasi, sistem, dan kebijakan pendidikan di negara ini, di mana nantinya yaitu yang akan dijalani sama anak gue. Jadi silahkan pikir ulang kalau kalian pikir isu ini nggak akan berdampak ke hidup kalian. Mau kalian skip video ini seolah negara kita baik-baik aja, atau kalian tonton sampai habis untuk tahu kondisinya mengkhawatirkan apa, pilihanmu. Karena meskipun kita udah nggak lagi menempuh pendidikan, udah nggak sekolah lagi, tapi masalah yang terjadi sekarang ini nggak cuma berdampak ke siswa atau ke peserta didik aja loh, tapi juga ada dampaknya ke kita sebagai orang tua atau calon orang tua nantinya. Dimana kita akan ngerasain ribet dan sulitnya nyari sekolahan buat anak kita karena sistem zonasi. Jadi sistem zonasi ini sendiri adalah kebijakan yang mempertimbangkan jarak antara tempat tinggal calon siswa dengan sekolah.
yang tujuannya buat ngasih kesempatan yang sama untuk semua calon siswa untuk bisa mendapatkan pendidikan yang terbaik, pendidikan yang berkualitas tanpa memandang latar belakang sosial dan ekonomi. Dan ini bukan sistem baru teman-teman, ini udah diterapkan dari tahun 2017, artinya kalau sekarang 2024, 9 tahunan lah, mepet-mepet 9 tahun, oleh waktu itu Menteri Muhadjir Effendi, dan setelah berjalan selama 8 tahun lebih, hampir 9 tahun ini, masalahnya selalu ada dan selalu sama. Jadi kebijakan yang nggak dibarengi dengan fasilitas ini bikin banyak sekali siswa atau calon siswa yang nggak bisa mendaftar di sekolah yang sesuai dengan domisilinya. Dan yang ngalamin kayak gini ini banyak sekali teman-teman. Bahkan ada juga orang yang sampai malangin mobilnya di gerbang sekolahan yang mau dia daftar, sengaja dia parkir di situ, ditinggal mobilnya, biar apa? Biar si pihak sekolahan ini nyariin si pemilik mobil, yang artinya dia akan datengin rumah si pemilik mobil, sehingga pihak sekolahan ini tahu kalau ternyata rumahnya deket kok bisa nggak masuk. Dan yang bikin penerapan sistem zonasi ini jadi makin kacau, ya seperti yang disampaikan di konten Pak Ferry Irwandi ini, fasilitas pendidikan yang ada sekarang ini nggak merata di setiap kecamatan. Di satu kecamatan itu penyebarannya juga wadiwau sekali. Kenapa demikian? Karena setengah diantaranya berada di satu kelurahan. Ada 2 kecamatan yang nggak punya SMA negeri. Jadi untuk penduduk yang ada di situ, untuk masyarakat yang ada di situ, untuk anak SMP yang mau melanjutkan bangku sekolah, terlebih mereka memilih SMA misalnya, mereka nggak bisa memilih SMA negeri. Karena pilihan yang tersedia cuma SMK negeri. Artinya apa? Jalan keluarnya antara mereka daftar ke sekolah swasta which is itu lebih mahal, atau yang ngambil pilihan yang ada, dan seringkali kita nggak punya pilihan. Banyak anak-anak miskin yang terpaksa masuk ke swasta karena negeri tidak sanggup. Karena apa? Sarana prasarana kurang. Dan ironisnya yang bikin sedih apa? Nggak jarang ada calon siswa yang lebih memilih untuk putus sekolah gara-gara penerapan kebijakan yang sembarangan dan serampangan ini. Ini yang putus ya, yang putus sekolah ini pada SD tahun kemarin itu 40.623. Ya. Kemudian SMP, SMA, SMK, dan ya kalau kita melihat ini dampak daripada sistem zonasi ini hampir 30% Ya. yang menyebabkan mereka putus sekolah. Sebenarnya sistem zonasi ini awalnya diterapkan untuk memberikan kemudahan akses pendidikan yang lebih baik. Artinya kalau sekolahnya dekat sama tempat tinggal, jadi banyak keuntungan yang didapat. Yang awalnya biasa naik transportasi umum atau kendaraan pribadi. Nah, dengan sistem zonasi ini, karena jaraknya jadi lebih dekat, jadi bisa naik sepeda mungkin, atau jalan kaki bahkan, atau kalaupun naik kendaraan pribadi, biaya yang dikeluarkan untuk bensin nggak sebanyak ketika sekolahnya jauh. Terus tujuan lainnya ada meminimalisir kegiatan yang tidak perlu di luar sekolah atau tawuran, dan meminimalisir diskriminasi penerimaan siswa baru. Dari yang dulu mungkin sekolah favorit dengan fasilitas yang bagus selalu diisi sama murid-murid yang pinter. Nah, dengan diterapkannya sistem zonasi ini diharapkan siswa yang pinter-pinter sama siswa yang inferior di bidang akademik bisa dapat kesempatan yang sama, menikmati fasilitas yang sama. Karena pertimbangannya jarak, bukan nilai lagi. Tujuannya emang bagus teman-teman, gua tahu itu. Tapi yang bikin sistem ini jadi masalah besar adalah seringkali kebijakan yang diterapkan tidak disertai dengan fasilitas yang memadai. Jadi bukannya mempermudah, malah mempersulit. Mereka ngadopsi mentah-mentah sistem pendidikan dari negara maju, dari Finlandia, US, Jepang, Singapura, dan lain-lain. Tapi mereka lupa kalau negara-negara maju ini, sebelum mereka bikin kebijakan, mereka bikin fasilitas dulu, bukan sebaliknya. Jadi yang dirugikan siapa teman-teman? Bukan cuma peserta didiknya, tapi kita-kita juga. Kita sebagai orang tua yang nyariin sekolah buat anak, atau ya mungkin kalian yang bakal jadi calon orang tua nantinya. Dan bahkan teman-teman, guru pun juga ada loh yang kena dampak dari kebijakan ini, kebijakan zonasi ini. Gue inget dulu gue pernah diceritain sama temennya bokap gue, dia seorang guru di salah satu SMA favorit di Solo, yang nggak akan gue sebut sekolahnya di mana. Jadi ceritanya gini, dulu sebelum diterapkan sistem zonasi ini, calon-calon siswa yang daftar ke sekolah tempat temennya bokap gue ngajar ini, bentukannya atau stylenya tuh kelihatan beneran siswa gitu. Dandanannya rapi, attitude-nya bagus, ngomongnya sopan, pokoknya kelihatan orang bener lah gitu. Sementara sekarang, setelah diterapkannya sistem zonasi ini, lo tahu siswa kayak gimana yang daftar? Bentukannya aneh-aneh teman-teman. Ada yang pakai rantai di celana, biar apa gue nggak tahu.
pakai kalung, pakai tindik, bahkan rambutnya ada yang warna-warni, cara ngomongnya juga kurang sopan, dan dikasih instruksi pendaftaran berkali-kali pun masih nggak ngerti. Beda sama siswa yang orang bener tadi yang diajarin sekali langsung ngerti. Itu keanehan yang pertama. Apakah masalahnya berhenti sampai di situ? Oh, tentu tidak, Pak. Jadi karena siswa yang mendaftar ini tipikalnya udah jauh berbeda sama sebelumnya, jadi metode dan cara mengajar yang selama ini berjalan dengan baik untuk siswa yang pintar, terpaksa dirubah untuk menyesuaikan sama siswa-siswa yang aneh-aneh tadi. Dan kalian tahu apa yang terjadi setelahnya? Bukannya siswa yang aneh ini kebawa sama siswa yang pintar, tapi sebaliknya, teman-teman. Nilai rata-ratanya makin turun, teman-teman. Karena ternyata lebih gampang ngajakin main Mobile Legends daripada ngerjain tugas. Dan itu cukup menimbulkan masalah yang serius karena sekolah itu memang terkenal punya reputasi yang bagus gitu selama ini. Dan kalau dipikir-pikir emang bener, lebih gampang mempengaruhi orang untuk berperilaku buruk daripada berperilaku baik. Lebih gampang ngajakin bolos daripada baca buku. Yaitu sedikit cerita dari teman gue yang juga pelaku di dunia pendidikan sebagai guru. Dulunya guru, sekarang udah jadi kepala sekolah, alhamdulillah. Dari situ gue jadi ngerti, teman-teman, bahwa ternyata penerapan sistem zonasi yang serampangan dan sembarangan ini dampaknya jauh lebih kompleks dari apa yang gue kira. Ya sebenarnya udah banyak sekali konten kreator yang ngebahas masalah ini, bahkan sampai ngasih solusi, bikin seminar dan sebagainya, tapi kayaknya nggak digubris. Nyatanya selama lebih dari 8 tahun sistem ini diterapkan, masalahnya selalu ada dan selalu sama, keulang terus. Jadi karena udah banyak sekali konten kreator yang jauh lebih besar yang ngasih solusi untuk masalah ini, ya mungkin solusi gue cuma satu, hapus sistem zonasi. Atau kalaupun nggak bisa dihapus, at least kurangin aja kuotanya. Dari yang sekarang mungkin untuk SMP dan SMA kuotanya 50% minimal, turunin aja jadi 30 atau bahkan 15. Sisanya biarkan mereka bersaing kayak zaman gua dulu, pakai nilai, pakai nem. Dengan begitu, menurut gua pemerintah tetap bisa ngasih akses pendidikan yang lebih mudah, tanpa mempengaruhi metode belajar mengajar yang sudah berjalan dengan baik. Karena dengan menurunkan kuota zonasi, presentasi siswa kurang pintar di sekolah favorit yang masuk karena zonasi tetap jauh lebih sedikit daripada siswa yang pintar, sehingga pengaruhnya yang baik ini lebih besar daripada pengaruh yang buruk. Sehingga kemungkinan nilainya bisa naik, hasilnya bisa lebih bagus. Karena siswa yang pintar jauh lebih banyak dari siswa yang, mohon maaf ya, kurang pintar karena masuk pakai jalur zonasi. Yaitu satu aja solusi dari gue sebagai orang awam yang juga khawatir dengan masalah pendidikan yang sekarang lagi banyak banget ini. Gue tahu mungkin solusi dari gue sangat amat absurd sekali dan mungkin bisa dengan mudah kalian bantah, tapi bukan tugas gue untuk mencari solusi. Gue udah bayar orang dengan mahal buat cari solusi. Gue bayar orang itu pakai duit pajak gue. Jadi ya ngapain gue effort lebih buat ngasih solusi yang selama ini nggak didengar. Sebenarnya teman-teman, selain masalah sistem zonasi yang banyak banget tadi, masih ada masalah-masalah lain yang nggak kalah penting, teman-teman. Ya seperti yang kita lihat di TikTok, berita, dan konten Bang Ferry Irwandi ini, anak SMP nggak bisa baca, anak SMA nggak ngerti pengetahuan dasar. Ya, semerdeka itulah kurikulum kita, Pak. Yang saking merdekanya sampai pengetahuan dasar aja nggak ngerti, gitu. Yang saking merdekanya, saking bebasnya, yang harusnya mereka belajar apa yang mereka mau, malah nyatanya mereka bebas belajar atau enggak. Jadi ya banyak sekali teman-teman masalahnya. Dan saking banyaknya, kalau gue bahas semua di sini, videonya akan jadi kepanjangan banget. Jadi ya, mending gue pisah aja jadi 2 part. Dan gue saranin kalian nonton yang part 2 nantinya, karena pembahasannya akan jauh lebih menarik dari apa yang gue bahas sekarang. Kenapa gue bilang begitu? Karena gue akan membahas 2 argumen dari 2 konten kreator yang besar tentang pro kontra penerapan kurikulum merdeka ini. Yang satu pro kebebasan berpikir, kemerdekaan dalam belajar, punya gagasan di mana harusnya siswa punya kebebasan mengasah bakat mereka. Sementara influencer yang satunya nggak setuju
dia kontra dengan penerapan kurikulum merdeka ini karena ternyata ditemukan fakta di lapangan bahwa dampaknya nggak main-main dan cukup mengkhawatirkan. Jadi silahkan di-subscribe dan nyalakan loncengnya karena gue yakin pembahasannya akan jauh lebih menarik lagi. Jadi teman-teman, menurut kalian apakah penerapan sistem zonasi ini sudah berjalan dengan baik? Mungkin kalian udah ngerasain gimana ribetnya menjalani sistem zonasi ini. Misal kalian pernah nyari sekolahan buat anak kalian, buat ponakan kalian, atau siapapun itu. Atau mungkin ada hal yang pengen kalian evaluasi dari apa yang gue sampaikan tadi. Silahkan tulis di komen teman-teman. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai ketemu di video gue selanjutnya. See ya!